Assalamualaikum teman-teman. Saya akan menjelaskan fungsi dari komponen mobil di bengkel. Pertama, throttle body berfungsi mengatur asupan udara yang masuk ke ruang bakar. Fungsinya mengatur jumlah udara yang masuk sewaktu pengendara mengoperasikan throttle valve melalui throttle grip. Kata Dwi Wahyono, Technical Training Instructor Astra Motor. Kedua, baik gearbox mesin atau motor fungsi utamanya adalah untuk menyalurkan tenaga atau daya yang sudah dihasilkan oleh mesin ke bagian lain dari sistem kerja motor untuk memunculkan pergerakan atau pergeseran. Ketiga, selangpu itu apa? Selangpu biasa digunakan untuk mesin, pneumatik, dan berbagai aplikasi terhadap mesin angin. Selang ini memiliki keunggulan yaitu tahan terhadap tekanan angin yang cukup kuat. Keempat, piston adalah bagian utama dari mesin yang berfungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Kelima, fungsi dipstick atau stick oli adalah agar pemilik kendaraan bisa dengan mudah memeriksa kualitas dan volume oli dari luar mesin. Keenam, fungsi minyak rem adalah memberikan pelumas yang cukup terhadap komponen logam di bagian cakram dan juga kampas. Ketujuh, air wiper adalah cairan yang disemprot pada bagian kaca mobil sebelum wiper menyapu permukaan kaca. Fungsi air wiper pada mobil yaitu membersihkan kaca depan dan kaca belakang mobil. Kaca depan dan belakang mobil yang kotor akan sangat mengganggu jarak pandang saat berkendara. Kedelapan, fungsi utama blok silinder adalah sebagai tempat atau dudukan untuk naik dan turunnya piston pada mesin. Bentuk lubang silinder akan menyesuaikan dengan bentuk piston, sehingga komponen tersebut bisa naik dan turun dalam lubang tersebut. Kesembilan, fungsi dari ring pertama dan kedua, yaitu menjaga kompresi mobil agar menghasilkan daya ledak. Sementara, ring oli fungsinya lebih kepada agar badan piston selalu terlumasi dengan baik dan tidak ikut naik ke ruang bakar. Kesepuluh, fungsi poros engkol adalah untuk mengubah gerak naik turun piston torak menjadi gerak putar yang akhirnya dapat menggerakkan flywheel, roda gila. Kesebelas, fungsi connecting rod paling utama adalah menghubungkan piston ke bagian poros engkol, kemudian akan menerima tenaga dari piston yang diperoleh berkat sistem pembakaran untuk diteruskan ke poros engkol. Kedua belas, selain tempat sirkulasi oli, kepala silinder juga berfungsi sebagai tempat sirkulasi air pendingin. Air berfungsi mendinginkan suhu mesin yang meningkat saat beroperasi tersebut akan mengalir melalui water jacket yang terpasang di kepala silinder. Ketiga belas, fungsi busi di dalam kepala silinder. Fungsi utama busi adalah untuk memberikan percikan api ke dalam ruang bakar mesin yang nantinya akan memicu pembakaran di dalam ruang bakar. Keempat-belas, intake manifold inilah yang berperan membantu mesin mendapatkan jumlah udara yang pas. Intake manifold juga berfungsi untuk mengatur aliran dan volume udara sesuai keperluan mesin karena setiap mesin memiliki kebutuhan udara yang berbeda antara satu dengan lainnya. Kelima belas, di dalam sebuah alternator mobil terdapat komponen poli yang bekerja sebagai bagian penerima putaran input dari mesin. Dalam kata lain, poli alternator berfungsi untuk memutar rotor coil yang berada di dalam alternator mobil. Keenam-belas, fungsi paling utamanya adalah untuk menampung semua oli mesin yang telah digunakan. Penampungannya sendiri hanya bersifat sementara karena oli nantinya akan disedot kembali untuk masuk ke dalam mesin. Ketujuh belas, pengertian katup gas buang exhaust valve. Katup berfungsi sebagai pembuangan gas sisa pembakaran, yang mana waktu pembukaan dan penutupan katup diatur sesuai dengan mekanisme katup. Fungsi lain katup buang adalah mentransfer panas dari ruang bakar ke saluran pembuangan. Terima kasih semuanya telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.